Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Irwan Yusdiansyah di program BM Keren. Nah, kali ini saya kedatangan dokter muda. Dokter muda ini datang sini juga mau bahas terkait buku yang terbarunya, Bang ya. Namanya itu adalah Dr. Haris Hijrah Wicaksana. Nah, sebelum kita masuk ke apa namanya nih, Bang, ini buku ya. Saya ingin tahu dulu sih, sebetulnya penasaran dengan namanya gitu. Nama Bang Dokter sendiri gitu. Haris Hijrah Wicaksana gitu. Itu sebetulnya ada nilai filosofi apa yang dikasih oleh orang tua gitu mungkin ke Bang Dokter? Oke. Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BIM semuanya. Terutama saya biasanya kenalnya Bang Kiwong aja manggilnya ya. Iya, nggak apa-apa, Bang. Iya. Nama kebetulan saya pernah nanya ke orang tua. Saya doang yang di keluarga nggak ada nama klan Sutarganya. Jadi ada klan ya, Uchiha gitu. Iya, betul. Ini klan Sutarga. Sutarga. Jadi nama keluarga besar itu Sutarga. Keturunan asli Ciomas. Ya. Di Ciomas, Pondok Kahuru kami. Dari nama anak hanya saya saja yang tidak ada Sutarganya. Padahal saya anak pertama gitu kan. Itu ada alasan khusus kan sebetulnya? Saya nggak tahu tuh orang tua ya gitu kan. Tapi saya melanjutkan klan itu, jadi nama anak-anak saya dan nama keponakan semua di belakangnya ada nama Sutarganya itu ceritanya. Nah, saya nanya ke orang tua, nama saya kenapa nggak ada Sutarganya dan kenapa namanya Haris Hijrah Wicaksana gitu kan. Haris sih, saya pernah nanya nama Haris itu dari mana. Ternyata kata orang tua saya diambil dari salah satu sahabat Nabi. Mudah-mudahan perilaku saya menyerupai gitu, mudah-mudahan ya. Ya, amin. Amin, mudah-mudahan. Kalau saya lihat KTP dari Facebook ya, apa agamanya ikutin KTP aja. Betul. Sedikit kepo tadi. Betul. Ya, kemudian nama hijrah ya tentunya pindah-pindah. Saya nggak tahu bapak saya dulu ayah ya ngasih tahu nama saya hijrah. Mungkin dulu keluarga kami juga keluarga yang biasa-biasa saja. Dulu orang tua sering pindah-pindah, jadi kontraktor jadinya. Oh, itu ya, hijrahnya? Iya, gitu. Dari kontrak sana, kontrak sini gitu, kontrak. Ya mungkin pengalaman hidup orang tua gitu ya. Tapi makna hijrah buat saya sebetulnya, saya berharap saya selalu berhijrah dari hal yang tidak baik menjadi hal yang baik. Nah, maknanya mungkin itu, saya melihat dari orang tua. Dan nama Wicaksana mudah-mudahan hijrahnya, pindahannya itu bukan hanya dari yang baik ke tidak baik, tidak baik ke baik, tapi ya hidupnya jadi lebih bijak, lebih wisdom. Oke, nah Bang Dokter, kan kelahiran tahun 85 itu terbilang muda gitu dan mendapatkan gelar doktor itu di tahun 2017. Nah, itu cara mengebutnya gimana itu sebetulnya? Ya daftar kuliah aja. Ya daftar aja. Daftar aja gitu? Iya. Tepat waktu semuanya? Pas S3 enggak. Itu S3 menunda 1 tahun. Ya, kalau 1 tahun sih nggak menunda. Kan, berarti S1 memang 4 tahun aja ya? S1 3 tahun setengah. 3 tahun setengah? 3 tahun setengah. Nggak mau lama-lama di kampus juga. Karena selama ini berpikir banyak stigma kalau yang aktivis itu kan pasti lama di kampus ya? Iya, itu. Nah, saya pengen buat antitesis. Aktivis itu harus lulus cum laude dan aktivis itu harus lulus lebih cepat dibanding orang lain. Berarti merubah stigma yang ada di masyarakat atau di kampus itu seperti itu. Dan itu saya buktikan. Oke, berarti untuk mahasiswanya Bang Dokter harus diikutin jejaknya gitu kan. Nah, Bang Dokter, kita langsung masuk ke bicara buku ya. Sebetulnya ini buku yang keberapa sih sebetulnya? Ya, kalau buku pribadi ini yang pertama. Ini yang pertama. Buku pribadi. Tapi kalau tulisan Bunga Rampai, buku Bunga Rampai sudah ada 2 atau 3 buku lainnya sebetulnya yang ikut berkolaborasi dengan beberapa teman-teman dosen, teman-teman penulis lainnya yang ya kita menyumbang sih, cuman hanya ya pelengkap lah ceritanya gitu kan. Dan pelengkap juga mungkin adanya Bang Dokter itu jadi lengkap. Ya namanya pelengkap. Oke, Bang, ini kan dengan judul New Normal begitu kan. Nah, ini terlintas atau memang gara ada pandemi ini, jadi terlintas lah ingin apa namanya itu membuat buku ini atau gitu? Iya, jadi awal cerita saya buat buku New Normal ini sebetulnya memang didasari pada kondisi pandemik. Ada beberapa tulisan saya juga sebetulnya yang sudah masuk ke jurnal yang terakhir tadi, Cinta 2, itu salah satunya bahas tentang
kondisi pandemik. Di salah satunya di JOG, Journal of Government punya Untirta, alhamdulillah sudah terakreditasi Sinta 2. Nah, dari situ saya sebetulnya punya kegelisahan sendiri sebetulnya. Pandemik ini kapan berakhirnya? Kan kita jadi pertanyaan bersama-sama. Iya, itu pertanyaan kita semua sebetulnya. Iya, kemudian kalau kita hanya diam, ya nggak akan merubah suatu hal. Kita bertindak, walaupun kemungkinan ada gagal, tapi kita sudah berusaha. Nah, kemudian di situ, setiap orang berbicara pandemik, pasti berbicara tentang sudut pandang kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Pasti, ya. Nah, saya coba mengambil sudut pandang apa yang dilakukan pemerintah. Karena kebetulan background saya di kebijakan publik, Iya, betul. di administrasi publik ya. Nah, maka itu saya sudut pandangnya ketika ada pandemik, apalagi hari ini kondisinya sudah kita harus ya berdamailah dengan COVID gitu ya, berdamai dengan COVID, ya disebutnya era new normal gitu ya, new normal baru atau kenormalan baru. Di situ saya melihat ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebetulnya, selain untuk di bidang kesehatan dan ekonomi, tapi bagaimana menyelamatkan tatanan sosial masyarakat. Contoh, ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kalau saya disebutnya, kalau dalam teori kebijakan publik, ada disebutnya tipe kebijakan distributive policy. Distributive policy itu yaitu artinya pemerintah memberikan bantuan secara cuma-cuma, tanpa harus berdampak, atau artinya dikembalikan lagi dari rakyat ke negara, tapi negara memberikan secara cuma-cuma. Jadi disebutnya zero sum game. Zero sum game itu kalau dalam bahasa kebijakan, ya disebutnya kebijakan bentuk subsidi. Gitu. Nah, contohnya ada semenjak COVID ada bantuan BLT langsung, kemudian bansos lain-lainnya ya, gitu ya. bansos, kemudian bantuan keringanan tarif dasar listrik, kemudian bantuan untuk UMKM, modal UMKM, kemudian ada bantuan lainnya yang banyak sekali mekanismenya, dan sebagian besar sudah saya ceritakan di awal dari buku ini gitu kan. Nah, itu. Nah, kemudian saya ada khawatirannya seperti ini. Ya, saya bukan meragukan niat pemerintah, tapi kita bersama-sama ketika kita membuat suatu hal, program, tanpa kita detail secara secara langsung gitu ya, artinya kita melihat secara lebih detail dan sebagainya, ini pasti akan menimbulkan masalah baru. Jadi pemerintah setiap program kebijakan pasti ada masalah baru. Memang menyelesaikan masalah, ada beberapa masalah terselesaikan, tapi akan menimbulkan masalah-masalah baru. Nah, pertanyaannya, kita sebagai kaum intelektual, aktiviti intelektual kita, apakah kita hanya bisa mendiamkan itu saja, atau ya kita minimal sumbangsi pada pemerintah, bukan hanya mengkritik, mencemooh dan sebagainya, tapi kita memberi sudut pandang dan mudah-mudahan memberikan model sebuah solusi yang bisa bersama-sama, bukan hanya pemerintah, tapi menggerakkan masyarakat juga untuk sama-sama kita, bukan pro pada pemerintah, tapi maksudnya, ayo kita sama-sama bergotong royong, berkolaborasi gitu. Jadi dalam kondisi pandemik ini, ya jangan menyalahkan siapa yang salah, siapa yang harus melakukan, siapa yang ini, saling tunjuk-tunjuk gitu ya, gitu kan. Nah, saya berharap itu sebetulnya awalnya. Gitu. Jadi pesan mungkin yang di dalam buku ini, tidak ada yang disalahkan mengenai kebijakan terkait pandemi ini begitu. Iya, kita bersama-sama, kalau ada yang kekurangan, ayo perbaikin, masukannya seperti apa gitu kan. Kemudian tapi yang ilmiah gitu loh, artinya, dan saya coba menggali dari sudut pandang yang empirical dan theoretical, sebetulnya dari dipadukan dari beberapa teori-teori kebijakan, teori-teori pelayanan publik yang otomatis kan pemerintah setelah mengambil keputusan atau kebijakan, kan langsung turun ke rakyat, disebutnya pelayanan yang diberikan. Tentu. Nah, ini yang harus sinkron. Jangan sampai kebijakannya di atas sudah baik, formulanya baik, implementasinya itu ada beberapa masalah, yaitu pelayanannya gitu, pas pelaksanaannya. Nah, di situ kita lihat. Nah, apalagi jangan sampai ada kasus-kasus ya dimanfaatkan kondisi. Ya. Apalagi ya kita dengar semua kasus itu gitu kan, menteri sosialnya gitu kan. Dan salah satu yang saya ceritakan di buku ini, salah satu ada program dari Kementerian Sosial, itu program sembako. Yang itu mungkin ya. Nah, tapi jauh sebelum menteri itu ditangkap ya. Iya. Saya membuat buku kita ini. 5M, dia berapa M? 17 ya. Oke, baik Bang Dokter, tadi kan udah sekilas nih Bang Dokter udah membahas ya. Membahas isi dari atau buah pikiran dari si buku ini. Nah, saya ingin lebih tahu persiapan gitu kan, persiapan membuat buku ini. Ini persiapannya berapa bulan sih gitu? Oh iya. Ya, sebetulnya hampir kalau dilihat sampai hari ini, percis hampir 1 tahun kayaknya ya. Sampai Dari akhirnya bulan terbit. Maret. Maret Februari. Iya. Mau Maret lah ya. Iya betul. Pandemi itu kan bulan Maret. Kita sempat
ya semua mungkin kondisinya galau semua, termasuk saya juga lebih banyak aktivitas di rumah, ngajar juga jadi online gitu kan. Ya seminggu 2 minggu pertama sih fun-fun aja gitu kan, tapi lama-lama juga jenuh mungkin ya? jenuh, betul. Kemudian mahasiswa juga jenuh dan sebagainya. Kemudian dari beberapa hal itu, saya melihat ada beberapa program yang sebetulnya saya tertarik, ada beberapa riset yang sebetulnya udah dirancang sebetulnya dari tahun-tahun sebelumnya. Cuman ya masih banyak kegalauannya gitu. Akhirnya memaksakan diri, ya pas di bulan, kalau nggak salah saya mulai merancang serius itu pas bulan Ramadan, mungkin ilhamnya bulan Ramadan kali ya gitu kan, hilalnya gitu kan kelihatannya. Tapi waktu itu belum yakin juga apakah ini bisa berjalan atau tidak, karena dia butuh dana yang agak pastilah yang namanya juga, nyetak gitu kan. buku gitu kan. Sebetulnya lebih mahal turun ke lapangannya dibanding nyetak bukunya. Risetnya lebih mahal itu sebetulnya. Nah kemudian ya mencoba ikhtiar semaksimal mungkin dari mana saja dan sebagainya. Akhirnya ya kita pas pasca Lebaran ya nekat aja turun ke lapangan gitu kan. Nah metode yang saya gunakan juga kuantitatif. Jadi saya menyebar beberapa enum. Kebetulan enumnya juga mahasiswa. Mahasiswa yang kebetulan rumahnya mereka ini ada di wilayah yang saya pilih jadi tempat sampling yang saya ambil. Jadi mereka nggak terlalu jauh ya jalannya. Di Lebak tuh ya? Saya ambil di Provinsi Banten ya. Provinsi Banten Lebak. Di Kabupaten Lebak. Di Kabupaten Lebak. Di Kabupaten Lebak. Hanya tadi ada bupati ya? Iya. 28 kecamatan, kemudian pakai simple random sampling dengan pendekatannya itu stratifikasi proporsional random sampling. Jadi nggak semuanya dibagi rata 28 kecamatan desa itu ada kebagian, enggak. Saya ngambil sesuai dengan porsinya, kemudian misalnya kecamatan mana yang jumlah penerimanya paling banyak, di situ lebih porsinya lebih banyak gitu. Kemudian ya kita sebar samplingnya, kita tentukan samplingnya dan uji validitas yang reliable. Ya alhamdulillah tidak ada permasalahan di sampai situ, dan sampai hari ini saya meyakini bahwa hasilnya ya valid dan reliable. Mudah-mudahan bisa mencerminkan lah gitu kan dari program itu gitu kan. Ini bikin buku seperti bikin tesis ya? Apa mungkin apa namanya itu disertasi? Oke, baik. Kan selama apa namanya itu riset, apakah melibatkan organisasi ataupun mungkin organisasi dari Bang Dokter sendiri kan, apa BIGS ya? Apa dilibatkan di dalam apa namanya itu pencarian datanya begitu? Semuanya apa yang bisa saya gunakan, resource gunakan itu digunakan semua. Di teman-teman BIGS kebetulan juga karena bukan hanya banyak mahasiswa saya saja di Lebak gitu kan, tapi beberapa teman-teman kawan-kawan di BIGS sendiri di Banten Institute itu ya nuansanya karena nuansa diskusi ya. Jadi sebetulnya pengalaman-pengalaman mereka tanpa mereka sadarin ya kita ngobrol santai, ya akhirnya tertuang dalam ya informasi yang saya dapat yang akhirnya memperkuat dugaan-dugaan hipotesis saya dalam riset itu sebetulnya gitu. Kemudian lebih banyak sebetulnya menggunakan fasilitas, ya saya mengajak mahasiswa untuk sama-sama belajar riset, terutama teman-teman mahasiswa yang lagi nyusun skripsi. Kebetulan ada beberapa teman-teman mahasiswa yang temanya hampir sama, saya bilang. Jadi justru inilah keunggulannya, saya bilang. Jadi teman-teman udah belum waktunya skripsi, tapi udah dipersiapkan data untuk skripsi, saya mantap bilang. Iya, dan target saya harus download, saya bilang gitu kan. Nah kebetulan ada beberapa kawan-kawan mahasiswa tadi yang saya pikir tadinya saya pesimis, ternyata pas saya undang banyak sekali yang ikut serta, bahkan kita menyeleksi untuk tim enum di situ. Mantap. Itu saking peminatnya banyak ya? Iya. Padahal kita waktu itu cuma hanya butuh 28 orang, karena tiap satu kecamatan satu saya butuh, saya bilang. Akhirnya kita seleksi betul-betul, karena nggak mungkin juga misalkan dia daftar pas ikut gitu tim, dia ada di rumahnya di kecamatan Rangkas Bitung misalkan, tapi yang saya butuhkan misalnya di kecamatan Cibeber, kan nggak mungkin pakai dia gitu loh, kasihan juga gitu kan. Juga harus mobile-nya kan? Iya, mobile-nya, kos biayanya kan besar, sedangkan saya tidak punya kemampuan kesanggupan untuk memfasilitasi itu secara penuh gitu kan. Kecuali ada donatur yang betul-betul murni buat membiayai, baru saya bilang. Tapi memang apa namanya itu keinginan kolaborasi bersama mahasiswa itu memang pure gitu. Pure. Maksudnya pure aja gitu. Saya yakin bahwasanya mahasiswa juga mampu berkolaborasi dengan apa namanya dengan Bang Dokter gitu kan. Oke, selanjutnya kan saya tadi di dalam juga lihat ada sambutan dari Pak Gubernur, Wakil Gubernur. Wakil Gubernur. Ini
Ceritanya bagaimana itu ya? Iya, sebelum riset kebetulan memang saya dengan beliau ya sering banyak diskusi dan komunikasi. Kebetulan beliau orangnya sangat welcome, sangat santun, bersahabat. Kemudian ya sebelumnya emang kami sudah lebih kenal dulu ya artinya gitu ya, sudah berkawan dan bersahabat lebih dulu. Nah kebetulan nasibnya mungkin beliau lebih baik daripada kita gitu kan, dia wakil gubernur gitu kan, kita rakyatnya gitu kan. Nah saya minta pandangan-pandangan beliau bagaimana pandangan sebetulnya pemerintah Provinsi Banten dalam kondisi pandemik seperti ini, apa saja yang dilakukan, dan beliau sangat welcome sekali dan sangat banyak memberikan support secara mental, secara link-link lain sebagainya. Jadi sehingga hal itu bisa sedikit sebetulnya memberikan suntikan motivasi sebetulnya. Iya, sehingga akhirnya ini saya bilang ini harus selesai, ini harus finish. Saya bilang kalau ini setengah jalan mau ditaruh di mana kita semua, kita muka kita kan. Ya, saya bilang ini harus finish. Saya bilang apapun yang terjadi, saya bilang ya harus fight. Saya bilang. Nah akhirnya setelah selesai, kebetulan saya ketemu dengan beliau lagi di suatu momen dengan beliau bertemu. Saya minta berkenannya beliau untuk meminta ya satu buah kalimat lah untuk supaya buku ini agak sedikit lebih tebal aja. Saya bilang gitu. Padahal ini penting banget soalnya saya bilang, dari wakil gubernur. Iya, ini buat biar lebih tebal nih saya bilang. Saya bilang nggak apa-apa nih, dia bilang ya pandangannya saya bilang terserah. Saya manggilnya biasanya AA aja ya, gitu terserah. Karena akrab ya? Iya, karena kebetulan ya sering ya seperti inilah dengan Ki Wong sering. Iya, siap. Ya enak lah, asli orangnya enak sekali untuk diajak komunikasi gitu kan. Saya bilang, berkenan, mohon berkenannya untuk ya sepatah dua patah kata atau kalimat saya bilang di buku saya bilang ya kalau dilihat isinya sok mangga, kalau punya ada waktu mudah-mudahan ya bisa memberikan masukan. Saya bilang bisa memberikan masukan untuk bagaimana ya pemerintah mengambil sebuah public policy kebijakan, mulai dari agenda setting saya bilang masuk pada rangkaian formulasi, implementasi sampai pada tahap evaluasi saya bilang. Kemudian dari tahap evaluasi itu ada tahap terminasi saya bilang. Akhirnya sebuah kebijakan atau program layak tidak sih dipertahankan gitu, layak nggak sih diperjuangkan atau harus diganti gitu. Jadi kalau di kita kan rata-rata banyaknya program itu atau nama kebijakan cuman ganti nama. Iya, paling juga. Iya, ganti nama kan. Ganti baju aja deh gitu. Ganti baju gitu kan, ganti pemimpin, ganti dasar hukumnya, ganti nama doang. Tapi kontennya nggak diganti gitu kan. Tapi respons dari Pak Wagub sendiri mengenai apa namanya itu sumbangsi pemikiran mungkin dari riset itu sendiri, bagaimana tanggapan dari Pak Wagub sendiri begitu? Ya tanggapan secara umum beliau dan secara khususnya ya sangat support sekali, sangat support sekali. Dan saya sebetulnya meyakini sebetulnya bukan hanya saya, sebetulnya saya meyakini banyak sekali akademisi lain di Banten ya terutama. Terutama di kampus-kampus yang lebih besar, mungkin di Untirta, UIN dan sebagainya di Banten, atau kampus-kampus yang lebih besar lainnya lebih mumpuni sebetulnya, yang sebetulnya karya-karya mereka lebih banyak juga. Nah peran saya sebetulnya di sini, ayo kita sama-sama nih saya bilang, kita mengenal ada model-model baru lah hari ini yang disebut dengan teori kolaborasi ya. Kalau saya menyebutnya ABCGM. Apa tuh? A-nya itu akademik, B-nya itu bisnis, sektor swasta, C-nya itu civil society atau masyarakat, G-nya itu government, M-nya itu seperti Ki Wong, media. Seperti BIM gitu, media gitu. Jadi kita nggak bisa berjalan sendiri, selama ini kan pemerintah berjalan sendiri ya. Saya melihatnya ya dari mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi semua pemerintah. Jadi kadang rakyat cuman hanya ya sebutnya bukan diberikan kail untuk mancing ikan, tapi dikasih ikannya terus. Kadang-kadang ikannya juga busuk gitu kan. Iya, harusnya dikasih pancingan sama ya, kailnya ya. Pancingnya, kailnya, di caranya gitu kan. Jangan cuma ikannya aja. Ya, jangan lupa kolomnya kasih ikan juga gitu. Jadi tapi dikasih stimulus ya gitu awalnya gitu. Jadi jangan hanya tiba-tiba tahu ada ikan aja, tiba-tiba ikannya udah busuk kan gitu. Oke Bang, lanjut lagi nih. Ada kesulitan gak sih sebetulnya ketika melibatkan mahasiswa dan juga harus turun langsung ke lapangan begitu? Ada kesulitan gitu untuk menggali informasi, menggali data-data begitu selama pembuatan buku ini begitu? Ya kalau saya bilang nggak ada, pasti ada lah ya gitu kan. Tapi nggak terlalu urgent, cuman hanya biasa standar saja sebetulnya. Permasalahan standarnya yang pertama itu ketika kawan-kawan itu turun untuk meriset, ya ada beberapa kekhawatiran, ketakutan sebetulnya.
Saya bilang kita bukan judgment, saya bilang bukan malaikat yang harus ditakuti. Saya bilang justru bersama-sama kita nih harus memberikan masukan. Ya berikan aja pendapat masyarakat itu ya, terutama yang penerima KPM-nya ya, keluarga penerima manfaatnya, kemudian agennya sebagai penyalurnya, kemudian dari Dinsos ya, Dinas Sosial sebagai kepanjang tanganan dari Kementerian Sosial. Betul, karena program pusat sebetulnya ini di panjang tangannya kan di daerah malah Dinas Sosial. Kemudian ke camat-camat. Iya, di wilayah-wilayah kecamatan dan sebagainya. Nah, ya awal stigmanya waktu awal saya mau riset ini, kemudian saya bikin surat izin biasa ke KS Bangpol dan sebagainya, sempat menyebar ke beberapa ini. Oh ya, saya nggak ngerti juga lah pokoknya ya, intinya. Iya, seperti itu. Saya bilang justru nggak usah dikhawatirkan. Saya bilang kalau nggak ada masalah kok. Saya bilang kan saya ini bukan dewa hukum ya, atau sebetulnya kalau ditakutin KPK gitu, kejaksaan gitu, kepolisian, bukan itu. Saya bilang saya mah cuma hanya ingin melihat potretnya. Selama ini kan saya hanya melihat pada gambaran teoretiknya, prosesnya kita tahu teoretiknya seperti ini. Ya di masyarakat outputnya seperti apa gitu, outputnya seperti apa, kemudian benefitnya, manfaatnya, sampai impact dampaknya seperti apa, itu sebetulnya saya bilang. Dan ketika buku ini misalkan menjelaskan ini ya bukan menyalahkan siapa-siapa, nggak akan saya bilang. Justru harusnya dengan adanya sebuah ya pasti ada kekurangan-kekurangan, kita bersama-sama nih, ayo kita perbaikin kekurangan ini gitu loh. Jadi saya bukan judgement malaikat yang wah ini salah, nggak begitu, enggak. Saya bilang justru kita bareng-bareng nih, ayo sumbangsinya apa, justru ayo masyarakat juga harus proaktif, saya bilang. Maksudnya itu dalam artinya tidak mengadili mereka begitu. Iya, enggak, bukan kita bukan tapi sebagai. secara prakteknya Pak Dokter pasti kan mahasiswa juga kesulitan itu kan, banyak juga para pemangku kebijakannya nggak mau dikomentari atau nggak mau digali informasinya itu pasti, apalagi di kampung-kampung gitu, ke desa-desa itu agak kayaknya sepertinya ketakutan deh ketika datangnya periset gitu misalnya. Betul. Pas saya wawancara juga ya terutama di instansi formal ya, di beberapa OPD-nya dinas yang terkait ya, tapi jawabannya baku sih pas diwawancara. Gimana Pak, kebijakan ini berjalan baik nggak? Baik, jawaban gitu-gitu aja gitu kan. Tapi kan kita butuh cross check ya, namanya juga ada kita saya sebetulnya bukan hanya kuantitatif tapi ada di make sure kan dengan kualitatifnya, dengan triangulasi. Saya bilang, nah data yang saya dapat dari data primer, wawancara langsung, kemudian saya observasi, saya nggak hanya satu pihak saja yang harus ditanyakan. Sama seperti metode wartawan lah, media kalau wawancara kan harus ada yang pro dan kontranya. Jadi siapa pemangku kebijakannya, pelaksananya saya wawancara, kemudian di lapangannya pun masalah seperti apa. Banyak juga masyarakat ketika diwawancara juga hanya jawabannya ya formal aja. Formal aja, apa maksudnya sekenanya. Ya, kemudian mereka mah banyak yang jawab juga, ya kita mah nggak tahu apa-apa, udah dapat segini gitu kan. Padahal saya bilang mengetahui nggak ada pedoman umumnya, saya bilang pedumnya atau ininya sebelumnya disosialisasi nggak? Enggak ya, mungkin mereka cuma hanya kecemburuan ada keluarga yang harusnya dapat gitu kan, nggak kebagian, itu aja banyak protesnya. Banyak protesnya. Sebetulnya salah satu masukannya juga data yang banyak tidak valid antara orang yang wajib dapat sama yang tidak. Oke, tadi udah bahas mengenai risetnya, kemudian juga isi dari bukunya. Nah, saya ingin menanyakan kembali, sebetulnya harapan dari Bang Dokter ini sendiri apa? Gitu, untuk pemerintah ataupun untuk para pembaca ya begitu, membaca buku New Normal ini. Oke Bang, harapannya sebetulnya apa sebetulnya? Harapannya sangat simpel sebetulnya. Saya bilang, ya yang pertama saya selalu ditanamkan gini sama guru-guru saya, terutama guru ngaji, ya jadilah orang yang bermanfaat. Itu pertama ya katanya kan. Kemudian sesuai di KTP saya tadi, kata Kiwam tadi kan. Ikuti KTP saja. Saya nyebut Islam banget juga nggak mau juga. Kan. Nah, ya sesuai dengan ajaran yang sesuai dengan KTP saya gitu kan. Ya sebaik-baiknya manusia, katanya manusia yang paling bermanfaat. Nah, saya berharap sih sebetulnya ya buku ini bisa memberikan manfaat walaupun sedikit saja. Saya bilang mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ketika itu bermanfaat, apalagi sih yang kita cari? Karena yang setahu ajaran saya juga di agama saya yang saya anut, hanya 3 amal katanya kan yang terus-terusan mengalir ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia kan. Salah satunya mungkin ilmu ya. Iya, ilmu yang bermanfaat, kemudian amal jariah kan, sama ya tadi anak yang soleh gitu kan. Anak yang soleh juga bermanfaat ya. Amin, mudah-mudahan. Anak yang soleh kayaknya
masih jauh saya kan. Amal jariah juga masih jauh. Mudah-mudahan saya ya punya sedikit ilmu tadi saya bilang. Bener. Ya mudah-mudahan ya bisa bermanfaat. Betul. Tapi saya meyakini bahwa ilmu yang saya dapat ini bukan yang paling banyak, nggak. Justru saya masih sangat sedikit sekali punya ilmu. Ya dari sedikit ilmu ini mudah-mudahan apa yang saya milikin itu bisa dilanjutkan kembali. Mudah-mudahan seperti itu. Amin. Dan saya meyakini juga banyak sekali sebetulnya kekurangan dari buku ini, kemudian riset ini, karena nggak ada yang sempurna. Sebuah karya nggak ada yang sempurna. Saya meyakini bahwa karya pertama itu pasti alay. Dan ini buku saya menyadari bahwa harus alay, saya bilang. Untuk menuju dewasa harus alay, saya bilang gitu kan. Sehingga ya saran, kritik, masukan, ya saya sangat menanti itu. Nanti ada rencana nanti bedah buku atau gimana? Rencana sih kemarin dari penerbit ya mau ngadain bedah buku. Rencana kalau tidak salah sudah diagendakan rencananya hari Senin tanggal berapa? Tanggal 2 Maret ya, kalau nggak salah. Semoga sukses ya Bang. Mudah-mudahan sukses. Amin. Mudah-mudahan. Nah, pasti akan Sobat BMTV juga penasaran nih, gimana sih caranya bisa dapatkan buku ini? Ini perlu dijelaskan dulu Bang Dokter. Biar Sobat BMTV juga tahu harus beli di mana begitu. Silakan Bang Dokter. Sementara ini kita lagi mencoba untuk masuk ke marketplace, yaitu ada Shopee dan Tokopedia, tapi masih dalam proses ya. Nah, sementara ini bisa didapatkan, bisa menghubungi penulis lainnya itu Imron Wasi. Siapa? Imron Wasi, bisa di Facebooknya, bisa kontak beliau di Facebooknya Imron Wasi, di Instagramnya Imron Wasi. Untuk di nomor handphonenya saya nggak hafal, harus buka handphone, boleh? Wah, boleh. Boleh buka ya? Boleh dulu. Boleh contekan, soalnya nggak hafal nomor handphonenya. Sambil dilihat-lihat ya Bang Dokter ya. Ya, nah Imron Wasi di nomor 0852 83 70 6861. Itu tinggal dikontak aja langsung ya buat BMTV ya. 24 jam nggak itu Bang? Karena masih bujangan 24 jam ya. Oh, terutama siap. kalau wanita kayaknya ya. Yang nge-WA. Kalau saya nge-WA dibalasnya besok lagi. Oke, baik untuk Sobat BMTV yang penasaran ya dengan bukunya Abang Dokter dan rekannya ini. Ada Pak Widi Januar Gofur dan sama Imron Wasi yang tadi bisa kontak aja langsung ya tadi. Jadi kita kolaborasi menulisnya. Siap pokoknya. Oke, kayaknya sepertinya kita obrolan udah mulai gemuk juga. Iya. Kita juga harus pamit ya, undur diri, dan nanti kita ketemu lagi di narasumber yang kompeten lainnya gitu. Oke, Bang Dokter, ada pesan-pesan dulu nggak untuk Sobat BMTV semua? Saya ingin berpesan yang sesuai dengan dikutipan buku ini. Saya bilang setiap perilaku akan menimbulkan sebuah konsekuensi. Setiap tindakan perilaku akan menimbulkan konsekuensi. Begitupun juga diam akan menimbulkan konsekuensi. Maka itu saya mengajak ke semuanya, daripada kita berdiam, lebih baik kita mengambil kesempatan untuk melakukan sebuah tindakan. Oke Bang Dokter, kita pamit ya. Tapi sebelumnya untuk Sobat BMTV jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa komen ya. Salam berkarya dan berbagi inspirasi.